Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sedikit informasi terkait klip video ini di mana kita membahas terkait dengan pemilihan ketua kelompok. Ya, dari pemungutan suara untuk pemilihan ketua kelompok ini dan suara terbanyak dari pemilihan ini terdapat pada saya sendiri, Kristo Putra Yehuda Likumahwa. Dan kita masuk pada klip video selanjutnya yang dimana kita membahas pembagian poin-poin materi untuk anggota-anggota kelompok. Jadi dalam bab ini kita memiliki 5 poin. Pertama itu mikrobia remediasi. Sudah saya tulis, itu nanti Jihan akan membahasnya. Namun dalam poin ini ada juga beberapa poin di dalamnya, yaitu in situ dan ex situ yang akan dibahas oleh Johan. Kemudian pada poin kedua, biodegradasi xenobiotik akan dijelaskan oleh Susan. Bioremediasi pada logam berat akan dibahas oleh Jennifer. Biomining akan pada biomining ini ada 3 poin, namun biomining poin 1 dan poin 2 itu akan dibahas oleh saya sendiri, Kristo, dan untuk biomining poin ketiga akan dibahas juga oleh Jihan. Namun pada poin yang terakhir terkait dengan MLOR akan dijelaskan oleh Tiara. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam program studi biologi. Pada video ini kami akan memenuhi ujian akhir semester kami, yaitu mata kuliah mikrobiologi dengan tema mikrobiologi pada lingkungan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Kristo Putra Likumahwa sebagai ketua kelompok. Saya Tiara Winasera. Saya Margaret Jani Ohebutun. Saya Jennifer Biru. Saya Yohana Kasina Dewiani. Dan saya Nusanta Riwan. Pada poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bioremediasi mikroba. Bioremediasi mikroba menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi konsentrasi elemen berbahaya di bawah tingkat beracun. Ini bisa melibatkan satu mikroorganisme atau sekelompok atau konsorsium. Teknologi bioremediasi terbagi menjadi in situ, yaitu di lokasi, dan ex situ, yaitu jauh dari lokasi. Metode ini bertujuan untuk mendetifikasi atau mendaur ulang lingkungan yang terkontaminasi. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu in situ bioremediasi by mikroba. Bioremediasi in situ menggunakan mikroorganisme yang telah beradaptasi dengan bahan kimia organik untuk mendegradasi kontaminasi di lokasi yang terkontaminasi. Tantangan utama mencakup pasokan nutrisi dengan pencampuran yang tepat dengan kontamina. Biostimulasi melibatkan memberi nutrisi seperti fosfor dan nitrogen. Sementara bioaugmentasi melibatkan pengenalan mikroba tambahan untuk meningkatkan degradasi kontaminasi spesifik. Studi kasus menunjukkan keberhasilan seperti etana menggunakan konsorsium mikroba yang spesifik. Bioremediasi in situ menggunakan mikroorganisme yang telah beradaptasi untuk menguraikan kontamina langsung di tempat tercemar. Tantangan utama meliputi pasokan nutrisi dengan mencampurkan dengan yang efektif dengan kontamina, pendekatan biostimulasi dan bioaugmentasi digunakan untuk meningkatkan efisien degradasi kontamina seperti PCE dan TCE menggunakan mikroba spesifik dalam konsorsium. Jenis-jenis bioremediation by mikroba. Yang pertama, bioaugmentasi. Yang kedua, biostimulasi. Yang ketiga, biofenting. Dan manfaat dalam bioremediation by mikroba. Yang pertama, ramah lingkungan, efektif,
relatif murah, dan berkelanjutan. Pada poin yang berikut yaitu ex situ bioremediasi dari mikroba. Mikroorganisme ini menggunakan kontaminan sebagai sumber makanan dan energi, mengubahnya menjadi zat yang tidak berbahaya atau kurang berbahaya bagi lingkungan. Studi ini menunjukkan bahwa bioremediasi efektif dalam mengurangi kandungan minyak dalam tanah yang terendam. Awalnya, kandungan minyak yaitu 14,5% berkurang menjadi 7,31% setelah 2 bulan dan terus menurun menjadi 0,58% setelah 4 bulan. Fraksi aromatik juga terdegradasi dalam periode yang sama. Uji toksitasi menunjukkan tanah yang telah diperbaiki aman bagi ikan, menegaskan keefektifan bioremediasi dalam mengatasi tumpahan minyak dengan cara yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Jenis-jenisnya yaitu land farming, bioreactors, dan compositing. Manfaatnya yaitu efektif, terkontrol, dan cepat. Pada yang berikut, biodegradasi sonobiotik. Senyawa sonobiotik adalah senyawa yang disintetis secara kimia dan tidak alami asing bagi biosfer. Mereka stabil di lingkungan dalam kondisi aerobik dan anaerobik. Contohnya termasuk pestisida, bahan bakar fosil, pelarut organik, dan senyawa sintetis lainnya. Aerobik terjadi di dalam oksigen mikroorganisme. Aerobik menggunakan oksigen untuk mengoksidasi senyawa eksbiotik. Yang berikut, anaerobik terjadi tanpa oksigen. Mikroorganisme anaerobik menggunakan senyawa lainnya sebagai eksporter elektron. Proses biodegradasi. Proses ini terjadi secara bertahap dan melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang disebut dengan enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme. Hasilnya adalah penguraian bahan organik yang awalnya kompleks menjadi substansi yang lebih sederhana dan lebih aman bagi lingkungan. Beberapa enzim yang umum digunakan dalam proses biodegradasi termasuk protease, lipase, dan kloulase. Selanjutnya yaitu bioremediasi pada logam berat. Bioremediasi adalah proses pemanfaatan organisme hidup seperti bakteri, jamur, atau tanaman untuk mengurangi atau menghilangkan polutan dari lingkungan. Proses ini dapat digunakan untuk membersihkan tanah, air, dan udara yang terkontaminasi oleh berbagai jenis polutan, termasuk logam berat. Logam berat ada 3 yaitu merkuri atau Hg, kadmium atau Cd, arsenik atau As. Mikroorganisme dalam bioremediasi ada 3 yaitu bakteri, jamur, dan alga. Mekanisme bioremediasi logam berat ada 4 yaitu biosorpsi, bioakumulasi, biopresipitasi, dan fitoremediasi. Kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu biomining. Sebagaimana kita ketahui, biomining adalah proses ekstraksi logam dari biji menggunakan mikroorganisme seperti bakteri atau fungi. Metode ini digunakan untuk mengambil logam dari biji yang sulit diekstraksi menggunakan metode konversial seperti penambangan tradisional. Proses biomining melibatkan pertumbuhan mikroorganisme dalam lingkungan yang mengandung biji logam. Mikroorganisme tersebut dapat mengoksidasi atau mereduksi logam-logam dalam biji sehingga logam-logam tersebut dapat dipisahkan dan diekstraksi dengan lebih efisien. Mikroba dapat membantu dalam memanfaatkan pemulihan mineral dan logam dari kerak bumi. Proses ini dikenal sebagai biomining. Proses ini semakin dipopulerkan dalam ekstraksi logam sebagai menggunakan metode mekanis dan kimia yang sulit dilakukan. Ya, kita masuk pada poin berikutnya yaitu ekstraksi pada tembaga, di mana biji tembaga ditambang dari lubang terbuka dipisahkan ke tingkat yang lebih tinggi, biji kelas atau biji kelas lebih rendah. Nilai yang lebih tinggi
Bahan langsung terkonsentrasi untuk menghasilkan pakan untuk peleburan, sedangkan bahan kelas di bawah mengalami pencucian. Ekstraksi tembaga adalah proses pemisahan tembaga dari bijinya. Metode utama yang digunakan untuk diekstraksi tembaga meliputi yang pertama itu pemisahan gravitasi, di mana metode ini memanfaatkan perbedaan berat jenis tembaga dan bahan pengotor atau mineral lainnya dalam biji. Jadi bijinya itu digerus dan kemudian dipisahkan berdasarkan perbedaan densitasnya. Kedua yaitu flotasi. Metode flotasi memanfaatkan sifat hidrofobik dan hidrofilik mineral untuk memisahkan tembaga dari mineral pengotor. Jadi bijinya itu digerus dan kemudian bahan kimia tertentu ditambahkan untuk membuat tembaga terapung dan mineral-mineral pengotor tenggelam. Yang ketiga yaitu pirometalurgi. Metode ini melibatkan penggunaan panas untuk memisahkan tembaga dari bijinya. Biji tembaga dipanaskan dalam tanur peleburan dengan bahan tambahan seperti batu, kapur, dan kokas yang menghasilkan tembaga dalam bentuk logam cair. Yang keempat yaitu hidrometalurgi. Metode hidrometalurgi menggunakan larutan kimia untuk mengekstraksi tembaga dari bijinya. Jadi proses ini dapat melibatkan penggunaan asam basa atau larutan lainnya untuk melarutkan tembaga dari biji dan kemudian dapat dipisahkan dan diendapkan. Selanjutnya kita masuk pada ekstraksi pada uranium. Secara konvensional, uranium diekstraksi dengan menggunakan asam kuat dan sejumlah energi. Proses ini menciptakan banyak hal permasalahan dan persoalan lingkungan hidup. Karena itu, bioleaching adalah metode uranium yang efisien ekstraksi dari biji dan sangat bergantung pada mineralogi biji uranium yang mengandung bantuan jenis, tingkat bahan beracun, dan variabel pencucian. Ekstraksi uranium adalah proses pemisahan uranium dari bijinya yang biasanya terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama itu penambangan. Uranium diekstraksi dari tanah atau batuan menggunakan teknik penambangan terbuka dan bawah tanah, tergantung pada kedalaman dan sifat geologi dari deposit uranium. Yang kedua itu pemrosesan. Jadi biji uranium itu kemudian dihancurkan dan digerus menjadi partikel yang lebih kecil untuk memudahkan ekstraksi. Jadi proses ini dapat melibatkan teknik seperti penghancuran dan penggilingan. Yang ketiga itu leaching atau pelindian. Salah satu metode utama untuk ekstraksi uranium adalah dengan metode larutan kimia untuk melarutkan uranium dari bijinya. Yang dimana salah satu metode yang umum digunakan adalah proses solvent extraction, di mana senyawa kimia tertentu atau solvent ini digunakan untuk mengekstrak uranium dari larutan. Yang ketiga itu pemisahan uranium. Jadi setelah pelindian, uranium dikeluarkan dari larutan menggunakan proses pemisahan kimia atau fisika. Jadi proses ini bisa melibatkan pengendapan, pengolahan ulang dan atau metode pemurnian lainnya. Yang kelima, purifikasi dan pemurnian. Uranium yang diekstraksi seringkali memerlukan tahap pemurnian. Tahap tambahan untuk menghilangkan kontaminan dan meningkatkan kemurnian uranium. Purifikasi dan pemurnian, yang dimana uranium diekstraksi seringkali memerlukan tahap pemurnian tambahan untuk menghilangkan kontaminan dan meningkatkan kemurnian uranium. Yang keenam yaitu konversi dan pemrosesan lanjutan. Setelah ekstraksi dan pemurnian, uranium dapat diubah menjadi bentuk yang lebih cocok untuk aplikasi tertentu, seperti uran dioksida untuk bahan bakar reaktor nuklir. Yang berikut ekstraksi emas. Larutan sianida sering digunakan untuk ekstraksi emas, tetapi memiliki dampak lingkungan. Biooksidasi oleh mikroorganisme lebih disuka untuk pemulihan emas dari biji. Emas dalam biji tahap api biasanya tidak dapat dipulihkan setelah penggilingan. Jadi, biji diolah dengan cairan sianida terlebih dahulu. Bakteri biomining membantu menguraikan biji tersebut pada suhu dan tekanan tertentu.
Proses ini melibatkan reaktor primer dan sekunder dengan total waktu tinggal sekitar 4-6 hari. Tanpa perlakuan awal, 30-50% emas dapat dipulihkan. Tetapi setelah bioksidasi, pemulihannya meningkat menjadi 95%. Ekstraksi emas adalah proses pemisahan emas dari bijinya yang melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu penambangan, di mana emas diekstraksi dari tanah atau batuan menggunakan teknik penambangan terbuka atau bawah tanah, tergantung pada kedalaman dan sifat geologi dari deposit emas tersebut. Yang kedua yaitu pemrosesan biji. Biji umumnya dihancurkan dan digerus menjadi partikel-partikel yang lebih kecil untuk memudahkan ekstraksi. Yang berikut ialah pemisahan fisik, di mana pada pemisahan ini awalnya dilakukan dengan memanfaatkan sifat-sifat fisik emas seperti berat jenis, tinggi, dan kemampuan untuk bergerak di bawah gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu pelindian. Pada tahapan ini, setelah pemisahan fisik awal, emas dapat diekstraksi menggunakan proses pendilian kimia. Selanjutnya yaitu pemisahan dan pemurnian, di mana emas kemudian dipisahkan dari larutan menggunakan proses seperti adsorpsi pada karbon aktif atau elektrolisis. Yang berikutnya ialah pemurnian tambahan. Pada proses ini, untuk mendapatkan emas yang sangat murni, emas dapat melewati proses pemurnian tambahan seperti pengolahan ulang dan pemurnian elektronik. Pada proses tahap yang terakhir yaitu pengolahan lanjutan, di mana emas yang telah dimurnikan dapat diubah menjadi produk akhir seperti emas batangan atau digunakan untuk aplikasi tertentu seperti perhiasan atau bahan baku industri lainnya. Kita masuk pada poin yang terakhir yaitu tentang pemulihan minyak yang ditingkatkan secara mikroba atau MEOR. Jadi MEOR adalah teknik pemulihan minyak yang menggunakan mikroorganisme untuk meningkatkan produksi dari reservoir yang ada. Bagian dari Enhanced Oil Recovery atau EOR, pemulihan minyak yang ditingkatkan secara mikroba adalah proses yang unik dan ekonomis, metode yang menarik untuk peningkatan perolehan minyak dari sumur. Pemulihan minyak yang ditingkatkan atau EOR umumnya bergantung atas penggunaan energi kimia atau panas untuk memulihkan minyak mentah yang terperangkap dari pori-pori reservoir setelah primer dan sekunder atau air banjir. Produksi minyak mentah telah berhenti dari sumur minyak. Konsep dasar yang pertama produksi disurfaktan, kedua produksi gas, dan ketiga degradasi polimer, yang terakhir produksi biopolimer. Dan proses MEOR yang pertama yaitu seleksi mikroorganisme, yang kedua laboratorium dan uji lapangan, yang ketiga injeksi mikroorganisme, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Ya, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan terima kasih juga atas perhatian penonton yang sudah menonton video ini. Dan